الحمد لله رب العالمين. Hanya menyebutkan almar'u, seorang laki-laki, karena wanita-wanita itu sudah include di dalam kepemimpinan laki-laki. Inilah yang kemudian nanti apabila ada istri tidak sholat, ada anak-anak perempuan tidak sholat, pertanggungjawabannya juga kepada almar'u atau suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar itu menyatakan bahwasanya innallaha ta'ala yaghur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu, Pak. Cemburu. Nanti kita bahas ya, cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Nah, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala ini adalah tatkala ya'tiyal mar'u, ada seorang laki-laki haramallahu alaihi yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini cukup pendek. Allah cemburu. Ini sekali lagi kita mendapati sifat Allah. Sifat Allah bahwasanya Allah cemburu. Sifat-sifat Allah seperti ini ketika kita mendapati sifat Allah disebut, ini kita dilarang untuk 4 hal. Mentaktil, mentakwil, tamyiz, kemudian dilarang menolak. Masa Allah cemburu? Enggak, misalkan seperti itu. Enggak boleh. Kemudian menyamakan, memberikan arti-arti tertentu, padahal Allah tidak menjelaskan bagaimana kecemburuan Allah ini. Nah, umumnya ketika Rasulullah menunjukkan sifat Allah seperti ini, hanya menghadirkan perbandingan. Kalau kemarin itu Allahu farah, Allahu afrah, Allah lebih senang, misalkan lebih senang. Senangnya Allah seperti apa tidak dibahas, tetapi Rasulullah menghadirkan bentuk perbandingan. Allah senang, terus bentuk perbandingannya adalah manusia senang. Nah, kesenangan manusia itu kemarin ditunjukkan sebagaimana lebih senang, Allah itu lebih senang ketika mendapati hambanya yang bertaubat, lebih senang dari apabila salah seorang di antara kalian menemukan kembali kendaraan ontanya yang hilang di padang pasir. Kendaraan onta itu lengkap dengan seluruh perbekalannya, kemudian digambarkan orang ini sudah berusaha mencari, tidak ketemu, kemudian dia putus asa, kemudian dia pasrah kematian, bersandar di bawah, bernaung di bawah pohon, sudah pasrah mati di padang pasir yang luas, tidak ada utara, tidak ada selatan, tidak kelihatan semua, perbekalan tidak ada, terik ya, melebihi dari El Nino ini, Pak. Kalau sekarang ini kita hari-hari ini maksimal 38, 39. Surabaya malah tembus 40 berapa kemarin El Nino ini. Nah, di Mekah Madinah sehari-hari melebihi itu panasnya. Itu. Nah, dibandingkan, digambarkan dengan bentuk kegembiraan manusia. Tetapi kegembiraan Allah itu lebih dari itu. Sama dengan halnya ketika kita mendapati kata Allah Ta'ala yaghur, cemburu. Nah, meskipun di sini Rasulullah tidak memberikan sepadanan peristiwa kecemburuan manusia, maka kesunahan kita tidak perlu kita menggali kecemburuan Allah seperti apa. Kita cukup menganalisa kecemburuan manusia saja.
dan pasti nanti bentuk kecemburuan Allah itu melebihi itu. Ya Pak, kalau di Madura itu saya kenal ada istilah prinsip daripada poteh mata mending poteh tulang ya Pak ya. Itu gimana kalimatnya? Tapi intinya itu. Artinya apa? Daripada harga dirinya terinjak-injak malu, mending bertaruh nyawa. Maka kemudian lahirlah di budaya klasik Madura itu caruk. Caruk dan caruk beneran. Kalau caruk pengertian sekarang ini sudah bergeser Pak. Ada anak sekolah itu, oh anak kelas 2 caruk, caruk. Loh masa sih, saya terkejut Pak. Masa bawa arit, masa baca-bacaan? Oh enggak, cuman tengkar biasa. Sekarang tengkar itu sudah dikatakan caruk itu. Anak kecil sama anak kecil ya, tengkar begitu itu sudah dikatakan caruk. Tapi pengertian caruk dalam masa klasik itu Madura itu ya betul-betul Pak berhadapan bahwa arek, kalau arek Jawa itu kan bocah, kalau arek Madura itu ya arit gitu. Arit sudah. Bahkan ada tidak hanya bertemu sendiri-sendiri, bahkan ada saksi dan lain sebagainya, sudah memang sepakat. Dan itu setelah kita buka-buka referensi sejarah, nah itu kebanyakan tidak hanya masalah rebutan warisan, tidak hanya masalah ketersinggungan apa, tapi sekian persen terbesar, ini Profesor Latif, dosen FISIP UNED, dosen saya dulu pernah melakukan disertasi doktornya itu tentang caruk ini. Ini Profesor Latif di UNED Jember, orang Jember asli tapi ya keturunan Madura. Ini persentase terbesarnya adalah karena cemburu Pak, karena istrinya disapa orang, karena kedapatan selingkuh istrinya dan lain sebagainya. Jadi kecemburuan itu bisa menimbulkan kemarahan, yang kemarahan itu bisa tidak terbendung, bisa tidak terbatas, sehingga sampai mempertaruhkan nyawa. Ini manusia. Ini cemburunya manusia seperti itu. Ya kalau cemburu kecil-kecilan kayak kita-kita yang tidak punya pemikiran caruk dan lain sebagainya lah, itu ya marah. Cemburu gimana sih? Marahnya orang cemburu itu gimana sih? Ya marah, pegel, mangkel, harga diri terinjak, ya merasa dilecehkan baik oleh orang yang dicemburui maupun orang yang menyebabkan kecemburuan itu. Kalaupun tidak sampai caruk gitu. Nah, kita lalu bisa punya gambaran dan Allah lebih dari itu. Nah, kapan Allah itu cemburu gitu? Kalau manusia cemburu itu umumnya kalau pasangannya, baik pasangan sah maupun pasangan yang tidak sah, yang masih pacaran, anak-anak SMA, SMP itu mahasiswa punya pacar, kemudian pacarnya digoda orang lain atau menggoda orang lain pacarnya, itu cemburu. Nah, itu cemburu. Atau yang sudah sah suami istri, ya seperti tadi itu ada main dengan orang lain, itu udah cemburu. Cemburu. Ini kalau manusia, cemburunya manusia itu condong ke arah itu, ke arah pasangan, ke arah syahwat. Nah, tapi kalau cemburunya Allah Subhanahu wa taala di sini dinyatakan kapan Allah Subhanahu wa taala cemburu? Ayati, apabila kedapatan almar'u seorang ini pada umumnya, kalau di sini almar'u itu spesifiknya ke laki-laki. Ke laki-laki. Nah, kemudian apa tidak berlaku bagi wanita, Ustaz? Iya berlaku. Tapi kenapa disebutkan laki-laki? Karena perempuan itu sudah include ke laki-laki. Contohnya seperti ini Pak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Sementara ada sabda lain dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Ini satu ketentuan yang sangat harus kita pahami Pak. Sehingga kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan laki-laki, ya. Hanya menyebutkan almar'u, seorang laki-laki, karena wanita-wanita itu sudah include di dalam kepemimpinan laki-laki. Inilah yang kemudian nanti apabila ada istri tidak sholat, apabila ada anak-anak perempuan tidak sholat, itu pertanggungjawabannya juga kepada almar'u atau arijal atau suami itu. Ini bahaya Pak. Istri kita masih suka gosip misalkan,
baik sepengetahuan maupun tidak sepengetahuan kita. Ini dosanya juga ngalir ke suami. Wah, hati-hati Pak. Anak perempuan juga ke orang tua lakinya, ke saudara-saudara lakinya. Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga di sini cukup disebut sebagai almar'u, ayatiyal mar'u ma haramallahu alaih. Apabila seorang laki-laki melakukan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk keharaman, maka kalau tadi kita koneksikan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kullukum ra'in wa kullu ra'iyata maf'ulun ar-ra'iyatihi, kepemimpinan itu, maka di situ include termasuk laki-laki yang melakukan keharaman atas Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila membiarkan anaknya, anak istrinya itu berbuat maksiat atau melakukan keharaman. Itu include di sana. Ini hati-hati, hati-hati betul. Maka kepada keluarga itu dalam hal prinsip-prinsip keagamaan harus keras. Keras tidak berarti yang bagaimana? Artinya harus ketat betul. Harus ketat betul. Karena apa? Karena apabila kita membiarkan terus menjadikan itu pembenaran bagi istri, anak-anak perempuan kita misalkan, ya dosanya mengalir terus. Kecuali kalau sudah kita bimbing sedemikian rupa kemudian masih juga tidak melakukan, misalkan kayak istri Nabi Lut ya, yang kaum Sodom itu istrinya juga termasuk yang membangkang, juga termasuk istri Nabi Nuh alaihissalam. Anak istri Nabi Nuh alaihissalam itu tidak beriman, tidak mau mengikuti petunjuk kenabian suaminya, dan banyak contoh-contoh seperti itu. Jadi mereka tidak berdosa, Nabi Nuh tidak berdosa, Nabi Lut tidak berdosa. Karena apa? Sudah benar-benar berusaha keras. Bahkan kalau Nabi Nuh itu sampai anaknya sudah diambang azab, sudah diambang tenggelam, sudah hampir sekarat, masih juga didakwai untuk ikut ke dalam kapal. Maknanya untuk masuk ke dalam pensyariatan agama tauhid, tetapi tetap menolak gitu. Nah, ini juga menggambarkan bahwasanya suami itu apapun yang terjadi ketika masih kita punya istri, masih punya anak-anak yang di dalam tanggungan kita, maka tidak perlu putus asa. Meskipun sudah ditunjukkan hal yang benar, masih juga tidak melakukan, misalkan tidak boleh harus oh ya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan, tidak boleh seperti itu. Karena Nabi Nuh pun ketika anaknya sudah diambang azab, sudah diambang kematian pun masih terus didakwai, terus berusaha diselamatkan akidahnya gitu. Demikian pula dengan anak istri kita, kalau bandel, Ustadz sudah sulit, sudah SMA, sudah kuliah, Ustadz nggak bisa anak saya dibilangi gitu. Tapi tidak boleh menyerah, harus tetap sebisa kita harus kita sampaikan. Harus kita sampaikan bahwa kebenaran itu adalah demikian gitu. Tentu beda penyampaian anak yang masih belum balik, anak yang masih SD dengan anak yang sudah SMA, anak yang sudah kuliah, tentu berbeda cara penyampaiannya. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kecemburuan Allah itu ketika seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Ini Allah, kita bisa bayangkan sifat Allah itu tidak terjangkau oleh akal manusia, oleh penggambaran memori manusia. Walaupun senangnya Allah seperti apa, kita nggak bisa merumuskan. Hanya diberi perbandingan senangnya manusia yang sudah mentok seperti apa, dan Allah melebihi dari itu. Cemburu juga sedemikian. Cemburunya manusia mentoknya ya seperti itu, membabi buta, tidak ngitung masa depan, tidak ngitung akibat, yang penting carok bunuh itu urusan nanti. Nah, seperti itu kecemburuan manusia. Nah, kita bisa membayangkan Allah lebih dari itu. Artinya apa? Kemurkaan Allah ketika mendapati seseorang itu melakukan keharaman yang diharamkan oleh Allah, ini bahayanya lebih bahaya, Pak. Bahayanya lebih bahaya kalau seseorang itu ditompo itu bahasa sini ya Pak ya. Kalau bahasa Indonesianya dilabrak. Betul Pak, ditompo itu dilabrak Pak ya. Dilabrak oleh seseorang yang cemburu.
Seseorang melakukan naudzubillah, yang seorang menselingkuhi istri orang, kemudian suaminya nompo, melabrak, bawa arit, atau ketika selingkuh itu kedapatan oleh suaminya, langsung didobrak, bawa arit sudah tanpa ampun. Ini kita bisa, itu sangat ngeri, sangat ngeri, sangat ngeri. Nah, harusnya kemudian hadis ini ingin mengantarkan pada kita harus lebih ngeri kalau kita menabrak keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah cemburu apabila seseorang melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bentuk penerangan dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita diminta untuk sangat berhati-hati di dalam membawa diri, karena ditunjukkan dampak-dampak, akibat-akibat yang bisa timbul dari apa yang kita lakukan itu. Mudah-mudahan kita oleh Allah dibimbing sehingga doa-doa kita itu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami, pahamkan kepada kami bahwa yang hak itu yang hak, warzuqna tibaa, dan berilah kepahaman hati kami untuk melakukan yang hak itu, wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah pada kami bahwa yang batil itu batil, warzuqna jinaba, dan berilah kemampuan kami untuk menghindari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.